Ini yang kemarin ditanyakan sama Pak siapa kemarin? Pak Saragi ini ya. Bagaimana cara kita ini? Kan ketika dia tasyahud, nanti kita disunahkan ketika kalimat la asyhadu alla ilaha illallah itu ngangkat itu ya. Dan ini tangan kanan gimana cara meletakkannya? Lihat di sini. Tangan kiri dulu dia disunahkan untuk mabsuta madmumah seperti ini. Gabungkan tapi terbuka, jangan digenggam tangan kirinya. Tangan kiri dibiarkan tangannya terbuka. Jelas? Dan dia sunnah untuk madmumah, jangan direnggangkan begini. Rapatkan. Sunnah rapat. Muhadhiyan birusiha tarfar rukbah. Ujungnya ini harus sejajar dengan ujung lutut. Itu sunnahnya. Jadi jangan terlalu naik ke atas, jangan pula lewat ke bawah. Ini kadang kita ya sebagian turun ke bawah, sebagian di atas banget nih. Sunnahnya dia bersetentangan antara ujung jari jemari kita ini dengan lutut. Itu tangan kiri, cara meletakkannya. Selanjutnya tangan kanan bagaimana? Wa yusannu wad'ul yadil yumna. Sunnah meletakkan tangan yang kanan ala tarafil rukbatil yumna. Juga sama. Di tangan di lutut sebelah kiri, ujungnya kan gitu. Ujung jari kita itu berada di ujung, di setentangan dengan lutut kita. Tapi wa an yaqbidha, digenggam. Jari jemari tadi tangan kita ini digenggam. Asabi'aha, semua jari jemarinya digenggam kecuali jari tengahnya. Jari tengah apa ini? Jari telunjuk. Illa musabbihati, illal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Ini jangan digenggam. Semua digenggam, tapi ini jangan digenggam. Biarkan dia, payursiluha, lepaskan. Mamduda, biarkan memanjang. Terus bagaimana cara meletakkannya? Di sini dibilang wa yad'u ra'sal ibhami tahtaha ai inda asfaliha ala halfir raha. Ini ibu jari kita letakkan tepat di bawah pangkal jari telunjuk. Begini cara megang. Bukan asal begini-begini aja. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Mana lagi? Ada yang begini? Enggak ada ya? Bagaimana meletakkannya? Ujung ibu jari kita nih, jempol bahasa kita, letakkan di pangkal, di bawah daripada bawah jari telunjuk. Begini meletakkan. Jelas Pak ya? Itu cara yang pertama. Tapi dalam masalah ini ada 5 kaifiyat. Mana aja pun dibuat boleh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua tetap dikatakan mendatangkan sunnah. Ketika kita mengulurkan 2 jari sekaligus. Bukan hanya jari telunjuk, tapi juga ibu jari. Begini. Jadi kan ini digenggam nih. Sisakan 2. Ini jangan digenggam. Begini. Syahadu an la ilaha illallah. Ini tetap begini. Ini Pak ya. Sebelah kanan tapi. Yang digenggam hanya 3. Tetap sunnah. Ini cara yang kedua. Loh, jadi kita luas wawasan kita, nggak bingung-bingung. Ini kok gaul begini, ada yang begini nanti misalnya kan. Ada yang begini, ada yang begini. Oh ternyata 5 cara ini tetap dikatakan mendatangkan sunnah. Terserah mau datangkan yang mana. 2 udah ya. 1 begini, yang 1 lepaskan dua-duanya. Cara yang ketiga, awadul ibham alal wusta. Letakkan ibu jari kita ini di atas jari tengah kita, begini. Letakkan di atasnya. Tetap sunnah juga. Jelas ini Pak ya? Itu cara yang ketiga. Atau cara yang keempat, diletakkan di mana? Biwadai unmulatil wusta baina uqdatail ibham. Unmulatil wusta di antara uqdatil ibham. Ini kan ibu jari kita tuh ada 2 ukutnya itu. Ini kan ada 2. Yang lain kan 3 semua ini ya. Ini 1 2 3, 1 2 3. Tapi ibu jari kita cuma punya 2. Cuma 2, bukan 3. Maka gimana? Letakkan
unmula, wusta, ujung kita ini, unmula ini, di antara dua uqdah ini, begini. Di antaranya kan ada garis tengahnya itu, taruh di sini, baru gini. Ini cara. Tetap sunnah. Makanya nanti bisa masing-masing amalkan cara yang dia mau nanti. Kalau bisa kita macam-macam ya. Ada yang cara pertama, kedua, ketiga, atau dibagi. Salat subuh yang pertama, salat zuhur yang kedua, supaya kita ngamalkan semuanya agar tidak lupa. Ini caranya. Ujungnya, unmulanya ini diletakkan di antara dua ruas yang ada di jempol kita. Kemudian ini biarkan lepas. Tinggal satu lagi. Atau apa tadi? Di situ ada kalimat awadul ibham alal wusta au halaqa bainahuma au halaqa bainahuma birasiha. Birasihima. Ini gimana surahnya? Yang kelima ini sekarang. Halaqa bainahuma birasihima. Ini balik ke mana domirnya ini? Yang pertama ibham wasababa ma'an. Yang kedua letakkan jempol di atas wusta. Yang ketiga halak bainahuma, halaqo, buat bulatan. Ya, buat bulatan bainahuma birasihima. Dua-duanya ini buat jadi bulatan tapi dengan kepala keduanya, ujung-ujungnya. Ini ujung, ini ujung, buat gitu. Sudah Pak ya? Sunnah juga ya. Jelas sampai sini? Berarti kita punya berapa cara? Cara pertama, buat tangan masing-masing biar tahu ya. Ujung ibu jari ini taruh di bawah pangkal jari telunjuk begini. Sunnah yang pertama. Atau kaifiat yang kedua, sunnah juga. Bagaimana cara yang kedua? Lepaskan dua-duanya, nggak usah digenggam. Yang genggam 3 aja, 2 ini lepas. Jelas bahasa lagi. Ini yang kita bilang nanti bakal datang. Yang ketiga, diletakkan ibu jari kita ini di atas jari tengah. Nih, ini atasnya nih kan? Ini kan gini atas nih. Letakkan di sini. Nah, ini genggam sisanya. Selesai. Cara ketiga. Sudah Pak? Cara yang keempat, buat bundaran dengan mempertemukan ujung keduanya. Ini ujung jari tengah dengan ujung ibham. Jumpakan, sisanya digenggam. Sunnah. Begini. Udah? Cara yang terakhir, letakkan unmulatil wusta. Nih, ujungnya di antara dua ruas ibu jari. Nah, taruh di sini. Jelas ini Pak? Jadi 5-5-nya sunnah. Nggak perlu lihat, kok begini caranya, kok beda, agak gaul dikit ini letak tangannya, ada bunder-bunderan ini. Tetap sunnah. Karena kaifiat yang diajarkan oleh para fuqaha boleh mendatangkan semuanya. Maka di sini dibilang apa katanya? Walau kan tadi dikasih cara yang pertama kan, baru cara yang 4 belakangan dibilang walau arsalal ibhama wasababata ma'an. Kalau dilepaskan keduanya, ibham dan juga jari telunjuk dilepaskan, gak digenggam, atau dia letakkan ibhamnya di atas ini, ibu jarinya di atas jari tengahnya, atau dibuat bundaran dengan menggabungkan kedua ujungnya, atau diletakkan unmula ini jari tengahnya di antara dua ruas ibu jarinya. Apa katanya? Ata bisunnah aidon. Sungguh dia telah mendatangkan sunnah juga. Jadi manapun dikerjakan tetap dapat pahala sunnah.